syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus para kiai, paman-paman yang tidak saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah SMA, para tamu undangan, para guru, para tamu undangan, para adik-adik yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita bisa bersilaturahim dalam rangka safari kampung halaman sekaligus refleksi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua tema yang akan kita bahas hari ini. Pertama tentang safari kampung halaman. Ini artinya disuruh bercerita pengalaman orang Taposan pergi ke luar, kemudian pulang lagi ke sini, pulang kampung. Saya setahun gue lebih seneng cerita, lagi saling tanya kabar, tempeng isoro ceramah. Iya, dan guru itu kan guru kapi lamba paman belajar Al-Quran, ngajar ngaji, seberang belajar kitab juga ke paman-paman. Adik-adik yang saya hormati, saya ingin memulai begini. Saya tadi malam itu sempat nulis status di Facebook itu. Jadi yang berteman dengan saya di Facebook silakan dibaca, bahwa saya dengan abang itu seperti dua sisi mata uang. Antara abang dengan saya itu saling melengkapi, tapi beda gambar. Abang itu gambarnya langit, saya itu gambarnya bumi. Abang melangit, saya membumi. Tetapi apapun itu yang ingin saya sampaikan, itulah mimpi. Mujan bumi kita. Karena dari bumi ini. Saya ingin pertama lebih kepada ini, abang dengan saya itu diundang lebih besar sebetulnya saya melihat untuk memberikan motivasi kepada adik-adik. Dan saya dengan abang mungkin adalah pembuka jalan buat adik-adik untuk bermimpi, untuk berani bermimpi. Saya ingin memulai begini. Pertama, ini perlu dicatat, adik-adik ini adalah keturunan pemimpin dan memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, itu yang perlu dicatat, dan ini kunci yang akan menentukan nanti ke arah mana kita akan berlabuh dan nanti kita akan menjadi apa. Kunci pertama yang harus dicatat, kalian ini adalah keturunan pemimpin dan memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Hanya saja nanti berbeda-beda tingkatannya. Ada yang jadi presiden, menteri, bupati, gubernur, dan seterusnya sampai jadi hansip, itu kan pemimpin. Baik, sudah mulai connect ya, sudah mulai nyambung ya. Ini saya begini, saya mungkin agak lebih serius ketimbang abang, karena kerjaan saya itu ngurus masalah terus. Ngurus masalah, namanya di bumi, jadi ngurus masalah terus.
ketemu dengan orang punya masalah, termasuk di MUI saya ngurus masalah terus. Ketepatan saya menjadi sekretaris komisi fatwa di kabupaten. Nah itu kerjaannya ngurus masalah. Jadi tidak bisa melucu akhirnya, karena ruwet terus itu. Makanya saya berharap tidak ngantuk nanti adik-adik ini ngaji, niatkan ngaji. Tetapi saya berharap ini menjadi titik awal bagaimana adik-adik ini bisa berubah dan mengejar mimpi adik-adik sekalian. Kenapa saya katakan bahwa kita ini keturunan pemimpin? Kita ini bukan keturunan malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita bukan keturunan malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tetapi kita juga bukan keturunan iblis yang selalu merasa pintar, selalu merasa hebat. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita keturunan Nabi Adam. Nabi Adam yang dari awal oleh Allah diciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka catat bahwa kita ini keturunan pemimpin. Nah ini harus dibangun biar berani itu. Jadi jangan dikira enak ya ramah rawabi anaknya orang kaya. No. Saya mau kuliah masih ingat tuh nangis di sungai itu karena tidak punya uang. Wallahi saya nangis ketika itu. Waktu ke Nurul Jadid paman, saya nangis di situ itu. Masih ingat betul. Makanya saya kalau ke Asta itu mesti mampir ke situ itu, mengingat dulu mau kuliah nangis karena punya uang tidak cukup. Jadi jangan dikira kita karena punya uang tidak. Abah saya kalau ngirim ke Nurul Jadid itu bawa sarung dari sini, jualan ke Jawa dan tidak laku. Jadi jangan dikira kalau abah saya ke saya Nurul Jadid ngasih uang terus enggak. Tetapi ada hal yang lebih mahal dari itu. Jadi orang tua kita ini jangan hanya berpikir anak kita yang penting cukup, enggak. Ada hal yang lebih mahal daripada uang itu. Jadi saya itu dulu kalau orang tua abah ngirim saya itu enggak ngasih uang, saya anterin ke base itu masih nasihat, ngasih semangat dan lain semacamnya. Jadi jangan dikira saya dengan abang itu karena keturunan ini, ya karena kami keturunan petani, enggak. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah seberapa berani kalian untuk bermimpi dan seberapa berani kalian menjemput itu. Betul kata abang, waktu di Malaysia itu non gelanon itu, gule Malaysia ini kamu ngakan 15.000 karo cokok sehari. Cara nggak remah. Mau beli nasi pagi untuk sarapan, tak boleh makan kantin, tak boleh makan kantin pula. Kenapa? Kemudian bungkus itu banyak nasi. Nah boleh yang mau ya jual kan kantin-kantin itu banyak nasi. Keangkui cukup sampai malam. Jadi begitu loh minggu sekarang. Sepertiga akan sarapan, duhur akan sepertiga, nah malam. Jadi jangan dikira kalian oh ini enggak. Tetapi satu hal yang kemudian kita bisa menjemput mimpi itu. Saya dulu waktu di Bata-Bata sampai nulis di lemari itu. Saya tulis Profesor Dr. Abdul Wafi Muhaimin. Waktu masih SMP, saya masih ingat itu. Betapa betul mimpi itu sangat menentukan dan harus dijemput itu, harus dijemput. Nah, tetapi memang betul dari awal saya dengan abang itu mimpinya beda. Jadi kalau abang itu menjemput langit, saya menjemput bumi. Gue udah ingat lah mbak, waktu ketemu malam perpan ngojek, depan ikan koni sabe, orang yang mereka urip ngangguitnya bilang nangis gue. Anak aku udah waktu di Malaysia nambah teman-teman sibuk diskusi kampus, boleh sibuk ketika kenapa kemudian saya milih pulang ke Indonesia, tidak kemudian mengikuti jejak abang bermain di dunia internasional, karena saya punya mimpi. Jadi orang itu Anda tidak boleh bermimpi seperti abang.
Dan takdir Anda bukan di situ. Harus punya mimpi sendiri dan kecondongan di situ, dan itu yang harus dikejar. Jadi saya tidak pernah bercita-cita seperti abang, karena saya dulu punya cita-cita. Abah, saya pernah nanya, "Cong, mulai kamu tuh?" Saya jawab, "Punten, Mbak, saya akan jadi ulamanya orang Indonesia suatu saat." Masya Allah, takdir Allah luar biasa. Gue apa cutu di Bogor. Cutu di Bogor, setahun kemudian gue norok pendidikan kader ulama, jadi lulusan terbaik. Disitulah kemudian kiai-kiai Bogor kenal saya, dan saya menjadi komisi fatwa itu kiai-kiai sepuh. Apalagi di posisi sekretaris komisi fatwa itu bukan hal yang mudah. Mau nyari yang jujur MUI ini, cari komisi fatwa, yang bener. Nah, itulah bagaimana cara Allah itu mengatur itu. Dan saya kemudian 2017 mendapatkan beasiswa S3. Gue S3 tak ngajar TV. Tanggung oleh MUI Pusat. Jadi gue kader MUI Pusat. Padahal dulu tercor ternyata. Gue udah terjun dengan MUI. Mereka fatwa gue nikah bisa pentoreng Indonesia. Teti orang Indonesia. Betapa mimpi itu kadang makan menterocor. Ibu-ibu menterocor cek terocor sih buat coba ke anak. Dicatat di pangeran. Makanya bedaan tak Ustaz, anak gue lemah, tak lemah apa? Mulai kiki ini lampu ngajak gendeng ke kaki. Itu doa ibu. Itu doa. Makanya murid-muridnya tak ada hafal. Boleh jadi kata salah doa tambah ya. Pernah kalau ngajak gendeng itu akis itu bagus. Nah adik-adik, yang saya ingin sampaikan bahwa pertama ini poin, termasuk bagi sekolah ngireng kenapa? Karena peran orang tua sangat menentukan bagaimana anak ini menjadi orang hebat. Benih sekedar buat, gue lebih abang, gue lebih ingat. Kalau Malaysia ini pada ngidul kos ebu, debat kasar belajar sobung itu dulu kos ebu. Ke Malaysia dulu kos ebu. Tetapi sekali lagi bahwa cita-cita itu memang begini. Saya ingin mengajarkan cara bercita-cita yang benar. Di dalam Al-Quran itu, kalau kalian ingin meminta sesuatu, harus detail. Ihdinas siratal mustaqim, misalnya. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Nah itu detail. Apa itu jalan yang benar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan, kan begitu. Dan di ayat yang lain apa? Bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhadaa'us shalihin, kan begitu. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi harus jelas kalian ini mau jadi apa dan langkah-langkah ke sini ini bagaimana. Nah, soal nanti ternyata tidak sesuai dengan harapan, kembalikan ke takdir. Insya Allah apapun mulai kebalikan patuh menyaring lambasa dan selalu husnudzon, positive thinking kepada Allah. Insya Allah nyaman mudi. Setiap orang dia nikah oba, orang sukses nih bangun menelik mobil, banyak pesen, benih tak besar yang sukses. Kalau kemudian apa ya? Tolak ukur kesuksesan itu materi, sampai sekarang saya tidak sukses. Kenapa? Karena kadang gula mau najalan paling dompet S20 proyekku, S10 itu tadi selesai. Tetapi kita punya standar sendiri kesuksesan itu, dan Masya Allah, Allah itu mendekatkan dengan mimpi-mimpi itu. Mas kemarin makan, deki mulai kenapa ke kamar masing-masing tulis karo kajian tulis ke gedung itu kan ini ibunya itu tulis di kamar nikah profesor doktor saya udah nikah atau saya akan menjadi pengusaha besar masa depan. Dulu pernah di Harvard itu pernah ada penelitian seorang mahasiswa, jadi lulusannya oleh profesornya dites, jadi ada 10 orang itu dites, dilakukan penelitian. Mereka disuruh pulang ke kampung halamannya, nanti setelah 5 tahun kembali lagi ke kampus. Ingin melihat bagaimana kemudian apakah dia bagaimana mengukur kesuksesannya. Nah,
Sebelum berangkat, sebelum pulang, yang 10 orang ini dipanggil, ditanya. Yang 5 orang ditanya, kamu mau jadi apa? Mau kerja di mana dan semacamnya. Prof, saya berbekal kampus ini tidak berharap banyak, pokoknya saya pulang dulu, nanti insya Allah jadi orang sukses. Itu 5 orang. Kemudian 3 orang itu ditanya, kamu, jadi hasil kesimpulannya itu 5 orang dia tidak punya cita-cita, kemudian 3 orang dia punya cita-cita tapi tidak jelas, jadi ingin jadi saudagar tetapi langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, yang 2 orang ketika ditanya, Prof, tunggu saya 3 hari, pulang dulu, dia catat semua itu, cita-citanya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya. Nah, pulanglah mereka. 5 tahun kemudian apa yang terjadi? Yang 5 orang jadi orang biasa-biasa saja. Yang 3 orang menjadi orang sukses. Yang 2 orang menjadi orang yang sangat sukses. Nah, betapa cita-cita, Al-Quran mengajarkan begitu itu. Kalau minta sesuatu itu yang detail. Makanya Abah pernah bocorkan ke saya dulu, saya di catatan saya itu oleh Allah dikasih sebelum sampai waktunya. Saya ingin punya mobil usaha tahun berapa, itu oleh Allah dikasih sebelumnya. Ingin menikah begini, dikasih sebelumnya malah. Makanya coba sekarang itu adik-adik yang mumpung kalian ini masih belum banyak dosanya. Nanti kalau sudah SMA susah itu, malaikatnya ngabulkan, sudah mulai banyak dosanya itu. Oh, ini belum banyak dosanya itu, catat, siapa tahu itu berbarengan dengan apa dicatat oleh malaikat. Gitu. Nah, saya kembali ke tema serius sekarang, bahwa kita harus belajar dari orang tua kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Adam kemudian menjadi pemimpin? Kelebihannya satu sebetulnya, karena ilmu. Makanya di dalam Al-Quran rentetan ceritanya itu bercerita tentang wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka ketika iblis mengatakan saya lebih baik ketimbang Adam, itu sebetulnya iblis tidak cerdas. Karena dia melihat kehebatan Adam itu dari sisi fisik. Adam itu diciptakan dari tanah, sementara saya dari api. Padahal kehebatan orang itu bukan di fisiknya, di ilmu dan spiritualitasnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang perlu diingat dengan kisah orang tua kita itu. Apakah Nabi Adam tidak pernah gagal? Pernah gagal. Malah sampai diusir dari surga. Nah, itu perlu diingat. Apakah orang yang menjemput mimpi itu tidak pernah gagal? Itu sudah sunnatullah, pasti pernah gagal. Tetapi bedanya iblis dengan Nabi Adam, Nabi Adam diusir, dia bangkit lagi, minta ampun kepada Allah. Sementara iblis, dia tidak bangkit, dia menjadi pendendam sampai hari kiamat. Bedanya orang gagal itu, orang gagal itu selalu mengkambing hitamkan orang kalau gagal. Coba kan itu, ini gara-gara Adam, saya ini diusir. Makanya dia dendam terus sampai ke anak cucunya. Orang yang tiap tidak akan berhasil. Kalau ingin berhasil, tirulah cara orang tua kita. Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Jadi orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan seperti malaikat, bukan. Orang hebat itu adalah seperti orang tua kita, Nabiullah Adam. Dia jatuh tapi bangkit lagi. Dan orang seperti ini yang akan memimpin dunia ini. Jadi jangan khawatir, apalagi cuma kiriman telat dan lain semacamnya. Tidak usah khawatir itu. Saya pernah ngirim Kak Mahbub, masih ingat saya itu, di Rupiah, kepenyepen nangis kakak saya. Jadi jangan dikira kita itu, kita berdarah-darah. Apalagi di luar negeri, kata abang tadi itu mau kuliah saja tidak punya uang. Kebayang setelah nyampe ke sana bagaimana cara makannya, bagaimana cara cari uangnya dan semacamnya. Nah itu sekali lagi itu kunci kita. Kalian ini keturunan
Nabi Adam, walaupun bawahnya belum tentu apa lewat Fir'aun dulu apa tahu nih, tapi gue udah setereta kan gantian nih pada dari Nabi Adam kan pakai Fir'aun kan tadi pemimpin dia, Fir'aun tadi pemimpin iya kan begitu. Tapi Al-Quran ini kan mau yang sebiasa tak masuk Al-Quran, masuk Al-Quran ini kan mau yang luar biasa jahatnya, luar biasa baiknya. Makanya makai jahat, karena Fir'aun masuk, karena Abu Lahab masuk, mau yang sebiasa tak masuk, Nabi masuk. Makanya ketika orang ini cak sebiasa, harus luar biasa. Siap jadi orang luar biasa? Insya Allah. Caranya bagaimana? Kalau ingin jadi orang biasa, lalui proses itu dengan luar biasa. Paham? Innama ajruki ala qadri nasabiki. Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, apa yang akan engkau capai tergantung usahamu. La tarun ilman wa tatrukit ta'ab. Kata Sayyidina Ali, man dhanna annahu bidunil juhdi yasfa wa mutamanni. Orang yang mengira dia akan berhasil tanpa bersusah payah, berdarah-darah, dia akan berhasil mutamanni, mengharap-harap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi ada sunnatullah lah. Sunnatullah kalau ingin kaya, ya kerja, itu sunnatullah. Kalau tidur Anda ingin kaya, itu menghayal. Itu bedanya Anda bercita-cita. Anda bercita-cita punya orang kaya, lu kayak Ustaz Zaini, nikah, ngutang sana begini. Itu bercita-cita. Mau ingin jadi orang sukses tapi tedung pagi, rokok-rokokan tedung, itu menghayal namanya. Nah itu bedanya menghayal dengan bercita-cita itu. Bedanya begitu. Kalau Anda ingin ke langit, Anda melangkah ke sana. Itu bercita-cita. Tapi Anda kalau menangis malah tidur, itu menghayal. Jadi tidak dijemput itu menghayal namanya. Nah makanya saya berharap kalian ini jangan menjadi penghayal-penghayal sejati. Jadilah pemimpi-pemimpi sejati. Tetapi sekali lagi bangun, jangan cuma bermimpi. Mau tak jaga pedung paling mengeroja indah itu. Bangun dan kerja itu. Tak kira mengira nih matoron napa emas bandinar dari langit. Kok jemput? Kok jemput? Saya kira begitu ya untuk safarinya. Nah sekarang kita masuk ke tema besar kita, aktualisasi nilai-nilai profetik dalam tindakan dan ucapan. Ini ada kunci bagus ini, walaupun saya belum masuk di dalamnya, tapi kalau kiai-kiai menjalankan ini hebat. Saya hanya menyampaikan, saya belum bisa. Ini kalau kunci ini bisa dijalankan, benar hidup kita ini. Makanya serius dengarkan. Kita pertama ingin saya mulai begini. Kenapa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus diperingati? Memperingati itu kan mengingatkan. Kenapa? Ya karena manusia itu pelupa. Saking pelupanya kadang ini kacamata ini sebagai kantor ini cari mana kacamata. Saking pelupanya. Maka kemudian kita ini, makanya kenapa ada memperingati? Kita harus sering diingatkan. Kenapa harus diingatkan? Agar muncul rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika sudah muncul rasa mahabbah, maka akan ada keinginan mengikutinya. Orang kalau cinta pada sesuatu, maka dia akan selalu ingin sama. Maka kalau mengukur kalian kita ini ingin ukuran baik atau tidaknya adalah seberapa persis kita mengikuti Rasulullah. Jadi mengukurnya gampang orang itu. Dia ini sudah kan begini. Coba baca Riyadhus Shalihin misalnya. Imam Nawawi itu kan menjelaskan tentang alamatu hubbillahi al-abdah. Bagaimana tanda-tanda Allah itu mencintai seorang hamba. Jadi tidak ada kita tidak bisa menilai yang mana ini yang dicintai. Jangan-jangan yang di luar yang dicintai oleh Allah. Tetapi ada tanda-tanda. Nah yang akan kita jemput itu tanda-tandanya.
Kalau ini kita bisa lakukan, wali kalian, wali. Nah ini saya sampaikan dan saya berharap ya bisa wali semua lah, bisa minimal wali santri. Nah begini, ada syarat, kan kuncinya begini, hidup kata paman kakak tadi itu takarrub. Takarrub itu kunci termasuk. Di dalam hadis Bukhari itu kan ketika orang takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan cara datang, Allah datang dengan cara berlatih. Nah kalau sudah itu proses dilalui dan sampai kemudian muncul rasa cinta Allah kepada hamba ini, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau kemudian aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengan telinga itu, wal basara alladhi yubsiru bihi, dan menjadi mata yang dengan mata itulah dia melihatnya. Benar semua, orang yang sudah takarrub dan mendapatkan mahabbah Allah itu benar pasti, karena dia telinganya sudah telinga Allah, matanya mata Allah, wal yadalladzi, dan tangan yang dia gunakan, yuktishu biha, kan itu, tangan yang dia gunakan semacamnya itu tangan Allah, wal rijalalladzi yamshi biha. Makanya wali kalau sudah kayak begitu itu. Nah pertanyaannya kan begini, kenapa orang itu mengukurnya? Orang baik itu biasanya, orang dicinta Allah itu biasanya mengukurnya seberapa dekat menyamai Rasulullahnya. Karena itu syarat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintaiku, ikuti aku. Mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, itu syarat. Syarat untuk Allah mencintai kita adalah mengikuti Rasulullah. Maka semakin kita menyamai Rasulullah, semakin dekat kita dicintai oleh Allah. Nah kalau sudah dicintai oleh Allah tadi, benar, makanya Nabi itu kenapa sebelum diangkat jadi Nabi Rasul sudah terkenal Al-Amin, karena dia pendengarannya sudah pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, tangannya tangan, begitu itu. Nah orang-orang kayak begini nih, makanya sebetulnya sederhana, cuman yang ceramah juga nggak bisa ini. Artinya saya bukan mau menasehati ini, tapi ayo bareng-bareng amalkan hadis ini. Nah ketika Allah kemudian mencintai, nah ini ada tanda-tanda juga ini. Kita lihat nanti apakah kita termasuk dapat tanda-tanda ini. Ketika Allah mencintai seorang hamba, idza ahabballahu al-'abda, kan gitu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrilah, kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril bahwa saya mencintai hamba ini, fa'ahbibhu, maka cintai orang ini. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, itu malaikat Jibril dipanggil untuk malaikat Jibril mencintai juga. Kenapa misalnya? Cuma karena wahyu sekarang itu tidak turun. Kenapa dulu malaikat Jibril selalu menemani Rasulullah? Itu kunci sebetulnya. Itu tandanya bahwa Nabi itu dicintai Allah. Makanya sampai malaikat Jibril langsung turun begitu. Nah ketika sudah Allah mengatakan seperti itu kepada malaikat Jibril, fa'ibbuhu, maka aku mencintainya. Nah setelah malaikat Jibril mencintai, maka ahlus sama dipanggil semua. Wanada ahlus sama, malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat semuanya, menyampaikan bahwa innallaha ahabba hadzal abda, sesungguhnya Allah mencintai hamba ini, fa'ibbuhu, maka cintai hamba ini. Maka ahlus sama cinta semua. Nah kalau sudah ahlus sama, ahlul langit mencintai semua, orang biasa seperti ini diterima di ahlul bumi, dicintai oleh ahlul bumi. Maka tidak usah, kemarin kan ada Kiai Hasyim Asy'ari dikritik kenapa kok ininya. Boleh jadi itu adalah pertanda kan Allah mencintai.
Orang kalau sudah dicintai oleh Allah bukan hanya waktu hidup, setelah mati pun didatangi itu kuburannya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat dah. Kalau nggak percaya, Anda nanti mati, bilang saya kalau mati nanti bangun gede itu. Nggak didatangi orang, kecuali kalau mau pacaran di situ nanti. Bukan mau ngajikan. Jadi yang begitu itu nggak bisa dibuat-buat. Orang kalau hubul jah, ingin dihormat orang, sementara dia memang tidak dihormat, orang muak sebetulnya. Nah, yang kita cari itu jangan bagaimana orang mencintai kita sebetulnya, tetapi yang harus kita cari itu bagaimana kita mencintai Allah, karena Dia akan mantul ke bumi. Irhamuna, ada tata caranya, termasuk irhamu man fis sama, irhamukum irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, cara-cara biasanya tanda-tanda kalau sudah orang mendapatkan mahabbah dari Allah, melihat orang itu biainil karomah, dengan mata kasih sayang. Jadi lihat orang itu seneng itu. Jadi ini yang penting lah. Hidup itu bukan tentang bagaimana perilaku orang terhadap kita. Itu tidak penting, tidak ada gunanya. Yang ada gunanya yang diajarkan oleh agama itu bagaimana perilaku kita terhadap orang. Nah, itu kunci. Kalau ingin benar hidup itu, jangan berpikir bagaimana perlakuan orang kepada kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang. Seorang murid itu menghormat guru sudah benar, tetapi kalau guru untuk murid untuk hormat tidak benar, sudah gila hormat. Pasti begitu itu teorinya. Maka caranya bagaimana teorinya? Guru berusaha berpikiran bagaimana menyayangi murid. Murid harus berpikiran bagaimana menghormat guru. Itu benar. Karena kalau kebalik itu tidak benar. Termasuk di dalam berkeluarga. Ini teori kan. Saya pernah 1 tahun pembantu saya itu sampai nanya ke istri. Selama 1 tahun tidak pernah melihat saya dengan istri tengkar. Kenapa? Karena saya pakai teori itu. Jadi seharusnya Uqudul Jen itu dibaca oleh perempuan, jangan bapak-bapak. Banyak nuntun nanti itu. Itu salah. Uqudul Jen kalau dibaca para kiai salah itu. Karena nuntut dia, kamu nanti tidak masuk surga. Kalau boleh sujud kepada suami itu nanti banyak nuntut. Padahal teori berkeluarga ini teori yang sudah berkeluarga. Kalau ingin bahagia dan insya Allah jangan tengkar. Insya Allah jangan tengkar. Dan saya lakukan kalau ini saya lakukan. Jangan pernah menuntut pasangan kita, tapi belajarlah untuk memahami pasangan. Itu yang benar. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah setahun bisa datang terang. Maksudnya ini kan? Orang sering mengikuti Facebook dari ya, dah awing-awing sro ambu nih cerita. Begini, memang saya perhatikan persoalan kita ini karena sering kebalik-balik konsepnya. Kalau kebalik konsep Islam itu pasti tengkar, pasti tidak masalah. Keluarga pun, saudara pun masalah. Saya dengan abang, kenapa tidak pernah tengkar? Karena tidak pernah ketemu juga gitu. Tapi kita punya teori yang mulai kita coba lakukan. Teorinya apa? Aduh, kok bunyi ada yang bisa tidak bunyi? Ada satunya. Memang ciri khas pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti ini. Pasti ada weng-wengnya, kerasa-kerasa ada. Oke, dekat anak mau tak bisa. Kita lanjutkan. Kita teruskan. Nah,
Konsep ini yang harus mulai kita rubah. Bagaimana ajaran agama ini tidak kebalik-balik. Jadi yang jadi persoalan dunia hari ini termasuk di Indonesia itu bukan agamanya, tetapi pengikutnya yang salah di dalam menerapkan agamanya. Cak becek nangken, termasuk menteri agama dia juga. Kenapa? Karena sering kebolak-balik menggunakannya. Nah, saya coba teorinya begini. Karena ini meletak tengkaran seteretan. Saya berilmu nih ini, menurut tengkaran. Saya menggunakan hadis laisa minna man lam yarham sawirana wa lam yuqir kabirana. Nah, hadis ini bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan saya sebagai adik yang saya pegang adalah yuqir kabirana. Bukan golonganku seorang adik yang tidak menghormat kakaknya. Itu yang saya pegang. Dan saya bukan memegang laisa minna man lam yarham sawirana. Kalau itu yang saya pegang, saya akan menuntut terus ke kakak untuk sayang ke saya. Nah, yang dipegang kakak saya adalah man lam yarham sawirana. Jadi kakak itu harus sayang terus kepada adik. Nah, kalau itu ketemu tidak akan saling menuntut. Adik selalu belajar untuk hormat kepada kakak, kakak selalu belajar untuk sayang kepada adik. Benar itu. Kenapa kemudian seringkali keluarga saudara itu tengkar? Kebalik. Yang kakak sering pakai mandang yokir kabiron, kok kakak hormati dong. Karena kalian ngucap, kok aleken coba sayangin, tak pernah beri pesan. Tokar itu, pasti tokar. Nah, ini yang kemudian menurut saya ada problem kita ini di dalam memahami agama, termasuk di dalam keluarga. Makan tekaran terus. Saya Masya Allah itu, saya coba ini amalkan ke anak saya yang Zaina. Nah, saya tidak saya bawa yang Zaina dan 5 tahun itu Zaina itu saya sering ditegur oleh anak saya sendiri. Coba man, kadang aku terpandung tedungan adan, ide datangnya di anak gue itu jangan tidur-tiduran adan. Saya pernah celeken juga nih, waktu mau tidur dia nanya, "Bang, menghadap ke barat sudah benar enggak?" Usia 5 tahun. Saya mencoba mempraktekkan, saya coba dulu dengan istri, dan alhamdulillah bertahun-tahun bisa dihitung dengan jari itu tengkar. Nah, saya coba dengan anak teori bagaimana mendidik anak itu. Tahadus bin nikmah, anak gula nikah seminggu yang lalu, ya penorok lomba tingkat SD. Padahal kita tahu usia 5 tahun tingkat SD, peserta rata-rata usia 12 tahun karena kelas 6-an baru siapa dulu ekor jus dan semacamnya. Anak gula nikah penorok ini nangis tak detik. Dulu nangis ini. Juara sektor. Tahfidz. Nah, ini ada ilmunya ternyata gitu. Dan saya gunakan bagaimana saya dulu belajar. Sebelum menikah itu saya belajar bagaimana membangun baiti jannati. Saya dari awal bilang ke istri saya, "Dik, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu bukan untuk dicita-citakan, tetapi dijalani." Maka konsepnya begini. Ternyata berhasil. Bagaimana mendidik anak? Kita coba itu, pelajarin bagaimana teori Rasulullah, bagaimana luar biasa. Nah, ini saya kira kita harus mulai nanti mungkin paman mulai agak di masyarakat kita ini mulai agak sering diberikan pelatihan bagaimana parenting nabawi, bagaimana menjadi orang tua ala Rasulullah, bagaimana menjadi suami keluarga seperti Rasulullah dan semua itu penting gitu. Ada kode-kodenya itu. Tetapi memang tidak mudah. Tidak mudahnya di mana? Karena memperpan ibumu songres asas berada, itu entah gitu anak. Itu apa teorinya? Nah, maka caranya kalau saya itu, istri saya itu enggak saya buat lelah. Saya tak punya uang, tapi ngambil pembantu.
Itu ingin dulu tak nyuci tak apa. Fokus ngurus anak. Sepenting anak pen areh pen malam ajar. Karena apa? Karena mun bini leso seti korban anak. Ikun tak seberang badan. Alhamdulillah akhirnya karena anak kita tidak pernah merasakan bentakan dan lain semacamnya, itu kalau ketemu orang lagi dimarahin itu kabur itu telinga. Maka yang sangat makanya betul hadis itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu. Orang tua adalah penentu pertama yang menyebabkan yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Jadi kalau ada anak nakal, jangan sepenuhnya salahkan ke anak. Ada persoalan di kita dalam mendidiknya. Jadi kalau ada anak tidak benar, itu jangan sepenuhnya salahkan ke anak. Didikan orang tuanya kan kata baginda Nabi kan. Makanya itu kita pegang. Kita penentu pertama. Madrasatul ula itu adalah ibu. Maka saya pastikan ibu jangan sampai mendidik dengan tidak benar. Saya kalau bawa saya tes di sini. Coba dites itu anak saya dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi hafal semua doa itu. Masuk kemana pakai doa terus. Nah ternyata, soal nanti ternyata tidak sesuai harapan, kembalikan kepada takdir. Tetapi saya sebagai orang tua sudah memenuhi kewajiban sebagai orang tua dan berharap bahwa masuk kategori hadis orang yang punya anak salah subanan atau balat maka kurang bisa masuk surga gara-gara itu kalau dididik dengan benar. Makanya saya sudah punya tiket ke situ itu ada sebetulnya. Tinggal bagaimana dimaksimalkan. Saya punya anak 3 perempuan dan ada hadisnya itu. Nah tinggal apakah bisa masuk surga dari sini atau tidak? Ya kalau tidak ya nanti cari yang lain gitu. Apakah surganya pakai nikah lagi misalnya? Bisa saja kan begitu itu. Kan ada banyak teori itu lewat kan banyak pintu-pintu di situ itu. Wah, panjenengan lagi pesan apa? Telur bini, berarti tak usah araji boleh. Masih ngakini dua, nambah, nambah bini, nambah anak bini begitu. Baik, tema kita ini memang agak ngelantur karena memang ini sebetulnya temu kangen. Saya di sini sebetulnya tidak betul kata kepala sekolah tadi itu. Saya itu tidak biasa ngajar seperti ini. Hadis bini mas saya di Bogor itu termasuk dosen pendidikan kader ulama. Jadi ngajar para ulama, calon-calon ulama. Ngajar anak-anak ini makan temu kangen tak serius, mau bener pertanyaan, saling tanya, ada hal yang bisa kita berbagi. Mulai kan menggulirkan salah bener apa cek keluarga TV kan dari pertama. Si nomor 2 engki sebuah amplop kagak ya. Makanya beda amplop tuh kira kalah nih bulan. Cek kok bater. Mun seminar di Bogor mesti larang kecuali mengajar kelas mesti larang. Tetapi jarang tapusan TV, nah boleh beda dengan artinya minimal memberikan motivasi ke adik-adik bahwa kita harus berani. Kita tunggu 10 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan melanjutkan mimpi-mimpi kita. Kalau perlu nanti Tapusan ini menjadi sentral pusat studi Islam. Begitu. Dan kita kan punya banyak orang. Kita bisa diminta bantuan, apalagi kan lewat virtual dan semacam, sangat memungkinkan. Gitu. Bisa sewaktu-waktu kan bisa diagendakan. Kalau kita lagi pulang, kemudian mau cari pemateri yang gratis kan gampang. Abang, kapan pulang langsung ditandai gitu. Buatin seminar nasional, seminar internasional dan sangat memungkinkan di sini.
Sebetulnya orang Taposan ini, santri Taposan ini sangat potensial. Kuncinya satu, punya keberanian. Nah itu yang mahal. Punya keberanian. Kiai-kiai kantus estona punya potensial kan dia bini boleh. Enak banget. Dan ini semahal kan nikah. Nah, kak bawain, udah cokok pakai labini 4. Si tunggu kalau kak orang nah, tak bengan. Tak bengan. Ada gula. Kalau tak bengan. Nah, keberanian itu yang mahal. Saya kalau yang lain berani lah. Urusan satu tidak berani itu. Dan kiai-kiai ini luar biasa, kalau ceramah begini berani mereka. Tapi kalau urusan nambah istri itu tidak berani. Nah, satu begini teman-teman, itu satu kuncinya itu keberanian. Di Bogor misalnya, saya katakan abang, apakah di Indonesia itu tidak ada orang pintar banyak? Apakah di Bogor itu tidak ada orang alim banyak? Nah, kenapa orang kayak saya yang pendatang dan baru banyak memimpin organisasi termasuk ketua NU dan semacamnya? Satu, punya keberanian. Itu saja sebetulnya. Mun alim ngalah resah. Kungro dengan apa capa? Kak Mahbub itu dengan apa capa? Oh buat. Oh saya yang tahu. Sudah sekamar saya nggak bener apa capa. Nah makanya pebengar. Apa udah yang Madura? Saya yang ke Bogor itu cepat karena kadang keluar Madura lah. Unibannya keluar Madura deh. Madura banyak lah. Nah, cara untuk berani setelah keluar dari Taposan, keluar dari sini, keluar dari kota, kalau perlu keluar negeri. Emang kita mampu? Kata abang itu, waktu ke Malaysia itu, pas pertengahan ngiri bahasa Inggris, kasus abang sama dengan saya. Pertengahan itu, tapi selesai dia. Mata peteng atau regeja menggunakan kampus internasional. Pas sekancana gula nikah, kamar di TV ebang bodokul kesar rata-rata menteri. Mau di Indonesia rata-rata menteri. Gula, mau anak menteri mau kini kalau kita ajar bentar langsung ke bahasa Inggris. Saya ajar ini. Didikan langsung mendotong les dan semacamnya, bimbel dan semacamnya. Gula, ki umur 10 tahun, ki mancing isonya. Main ajangan, pokoknya urusan mainan penter itu. Pas masuk ke kampus internasional yang mulai kecil dididik begitu, apa tak dumeng. Nah, tapi satu itu punya keberanian. Cara beraninya itu begini, ada kunci. Abang itu pinternya begitu. Saya kasih kuncinya nanti. Jadi kalau saya kuliah itu pakai bahasa Inggris, itu paling yang ngerti itu 25%. 75%-nya tidak ngerti. Nah, tetapi saya yang ngerti 25% itu nanya saya. Jadi dosen itu ngira saya paham semua, enggak. Pahamnya ini yang tanya. Karena cuma berani nanya saja. Pas ditanya balik, diam tak ngerti pertanyaan dosennya. Nah, itu keberanian itu yang mahal. Jadi bukan hanya di dunia ini, bukan hanya persoalan pintar. Anak muda itu butuh keberanian. Nah itu yang kunci. Para nabi, coba kalau belajar Al-Quran, saya pernah meneliti tentang konsep pemuda di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Kahfi misalnya dinamakan surat Al-Kahfi? Karena di situ ada ayat tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di situ bercerita tentang anak muda yang berani melawan tirani, kemudian dikejar oleh pemimpin tiran. Tapi ada kuncinya itu. Terakhir setelah saya meneliti itu, pertama itu pemuda pertama Ashab Kahfi. Pemuda kedua tentang seorang pemuda yang menghancurkan berhala-berhala. Ketika ditanya siapa itu Fatan yuqal Ibrahim.
yuqalu lahu Ibrahim. Ada pemuda namanya Ibrahim. Nah, kisah-kisah pemuda itu dengan keberanian, sebetulnya kuncinya berani itu. Satunya kemudian sembunyi di Al-Kahfi, di gua, satunya dibakar. Tetapi menarik ini kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Orang-orang anak-anak muda yang baik ini oleh Allah diselamatkan semua. Ashabul Kahfi ditidurkan sampai 300 tahun lebih. Nabi Ibrahim diselamatkan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, diselamatkan dari api. Nah, anak muda itu saya tidak pernah berharap perubahan itu dari orang sepuh. Kenapa? Orang sepuh itu banyak nolena, kesepion. Jadi banyak nolena kesepion. Kenapa? Karena meyada itu esena kaupuran. Sama angka kaupuran itu perjalanan hidup. Tidak heran mondeng sepuh ini kebanyakan pertimbangan. Nah, karena pengalaman hidup sering noleh ke bumi. Nah, mondeng sepuh sulit untuk berhasil. Orang yang sepuh ini kegunaan menasehati. Nah, anak muda inilah yang sangat berpotensi untuk berhasil. Kenapa? Jarang ngabes kesepion. Kenapa? Ya karena ibu mangkat masalah. Jadi nyodo perculun aja. Doa sana cepet. Larinya cepet. Nah, biasa anak-anak muda ini memang namanya masih darah muda. Mungkin senang. Nah, kalau muda lah sepurung buat saya kalah senang. Karena inilah yang akan membuat perubahan. Jangan berharap orang sepuh. Dan peradaban itu dirubah oleh anak-anak muda. Tidak ada apa-apa berani, tapi berani ini sebener. Berani untuk pacaran. Bukan. Jadi begini, kita ini hidup ini dihadapkan pada dua jalan. Jalan ujungnya ke surga, jalan ujungnya ke neraka. Jadi pada akhirnya saya tadi malam itu sambil ngopi dengan abang itu ngobrol-ngobrol. Apa sih fungsinya dokter? Apa sih fungsinya jabatan dan semacamnya? Kalau itu jadi tujuan gagal kita, tidak ada gunanya. Toh kayak begini juga capek malah sebetulnya. Tetapi kalau jabatan, posisi ini dijadikan sebagai wasilah, sebagai tumpangan untuk menjemput surga Allah, itu berhasil. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Kenapa? Karena dengan jabatan dan lain kita kadang ada nahi mungkar itu yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan jabatan. Nah, kalau kita masuk jabatan karena itu jadi pahala jabatan kita. Jadi salah juga kalian kalau cita-citanya hanya selesai di urusan dunia. Karena urusan dunia Anda jadi ini itu bukan tujuan. Itu adalah jembatan, bagaimana dari jembatan itulah kita memanin pahala-pahala itu. Jadi kadang kita yang melihat enak itu memang ada di orang. Jadi abang itu enak pergi sini, enggak, capek itu. Saya yang tahu capek begitu. Kalau boleh ngeluh terus itu. Jadi enak itu ada di orang. Kalau cuma karena lihat uangnya doang, enggak lihat bagaimana begini dan semacamnya, enggak. Enak itu ada di orang, maka jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri dengan potensi yang Allah anugerahkan kepada kalian, maka kalian akan jadi orang besar. Kalau tidak percaya, saya tunggu 10 tahun yang akan datang. Berani enggak? Insyaallah. Caranya adalah jangan pernah kalian jadi seperti abang, tetapi jadilah diri sendiri. Kuncinya potensi Anda itu gali, dan itu jadi setiap orang itu punya potensi. Allah memberikan potensi. Bedanya orang gagal dengan orang berhasil. Orang berhasil dia yang mampu menggali potensinya. Orang yang gagal, orang yang tidak menggali potensinya atau tidak terlalu berhasil gara-gara salah menggali potensinya. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin berhasil itu kuncinya cari potensi Anda itu dan kemudian wujudkan itu potensi. Kalau salah mencari potensi, apalagi tidak dikejar, jangan harap kalian menjadi orang besar.
Kalau jadi kiamat itu. Jadi jangan dikirakan takdir, cuman takdir. Jadi orang besar itu mau tidak dipersiapkan bahaya juga. Udah dikancah, meror pesantren, tak teman ngaji. Pas ikman to kiai, ini kebarokah, napa musibah? Munjang barokah detik ya musibah. Anak mah musibah, palingan lu samuro pas mahelap. Pas mahelap. Minggu lembaga daerah ulah mahelap, aja lah mahelap kakek. Lebih manfaat di ilmu itu bang, lah mahelap. Benda bulan di kantor yang matu, reng semena. Mangkepen malam, amak ane kitab Fathul Qorib kan? Sebelum morok, pagi na morok, malam amakna kedua malam. Paling nggak asal terus aku. Kula mikir, ada barokah apa musibah? Hah? Pada balik. Barokah tenaga itu lagi ke sebentar. Oke, harus bisa ngacing di saja. Mau belas bener. Beda boleh. Ini berdasar ustaz kiai ini muda. Pesantren zaman kiai tahu tuh saat lorare. Ting morok dari Roman. Pesantren masuk gino. Betul mungkin. Morok dari Moran. Tak ada kiai dari ini masjid. Tahu tuh. Kuda kerja. Setiap yang tahu. Penita waktu mau cerita atau masa kita maka sepatu mau mencari terjemahan sih udah hari kita tapi mana sini enggak ada mana ini lagi kamera dia pakai speaker pas terjemahan kapiwan makan apa bener tak kok tadi dia pian kemantok kiai apa bener. Nah soal mimpianku laku pakun tetireng tani lain. Mon orang adi ilmu ni kareng tanya lain. Tapi ukuranku, napa? Naku calo, napa kan mandu, langsung keluar 10 juta kan? Mana di ilmu na? Oh kuat. Protes tapi laku. Ndak pokoknya kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun la yastawiyan. Tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan tidak orang yang berilmu. Tidak usah berpikir latar belakang kalian itu. Tidak penting itu. Yang penting adalah kalian hari ini mau menjadi apa dan kejar mimpi. Nah yang terakhir saya ingin menyampaikan sebagai apa ya, sebagai bentuk motivasi kepada para asatidz. Dan ini yang saya sering pegang hadis ini. Dan semoga para asatidz ini bisa minimal mendapatkan 3 poin ini. Ada hadis yang terkenal, hafal semua kita itu. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ini hadis motivasi sebetulnya. Jadi kalau hadis itu dipegang motivasi itu jadi motivasi ya. Tergantung yang megang. Hadis ini hadis motivasi. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka semua amal terputus. Tetapi ada 3 harapan. Nah kita ini punya 3 harapan setelah kita meninggal. Saya berharap kita mendapatkan 3-tiganya. Yang pertama, seharusnya ini nanti para kiai, para ustadz sampaikan ke orang tua ketika undang wali santri. Dan kunci inilah kunci pendidikan sebetulnya. 3 komponen. Nah, kalau dibawa oleh orang pendidikan ini menjadi motivasi pendidikan hadis ini. Pertama, waladun soleh yad'u lahu. Ini adalah motivasi kepada orang tua santri. Bahwa ketika kalian nanti meninggal, ada harapan yang pahala tetap mengalir kepada kalian ketika anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak soleh. Nah itu orang tua, motivasi untuk orang tua. Sementara motivasi kepada guru adalah ilmun yuntafa'u bihi. Sehingga ketika kita ngajar, kita tidak berpikir ini gara-gara untuk gaji. Jadi mulai hilangkan kita ini berpikir saya ngajar karena untuk dapat gaji. Karena kalau sudah ngajar, dipikir atau tidak dipikir itu gaji tetap dapat itu. Pasti dapat. Kalau enggak di demo itu misalnya. Biasanya di demo itu.
Tetapi hadis ini harus dijadikan motivasi kepada para guru bahwa ada harapan ketika kita meninggal nanti, murid-murid inilah nanti yang akan melanjutkan keilmuan kita. Sehingga selama ilmu kita mengalir di penerus-penerus kita nanti, maka disitulah kita akan mendapatkan aliran-aliran pahala. Itu kan motivasi kepada guru. Yang terakhir adalah motivasi kepada donatur. Nah itu donatur undang kan. Jadi 3 orang ini kan pendidikan, kalau 3 ini ada jalan. Yang ketiga donatur, sedekahun jariyah, wakaf. Butuh tanah bangunan, butuh ini itu. Ini yang akan mengalir selama ini digunakan untuk sekolah, maka yang mewakafkan tanah untuk masjid dan semacamnya, dia akan mengalir terus menerus sampai hari kiamat, akan menjadi. Nah, semoga kita masuk 3-3-nya. Maka para asatid ini, para kiai ini punya potensi 3-3-nya. 3 yang agak nomor 3 yang agak berat itu, yang sedekahun jariyah. Kalau tidak punya tanah masalahnya. Tapi semoga 3-3-nya. Pertama, kita pastikan punya anak-anak waladun soleh mula. Punya tiket dari pertama punya. Maka anak-anak kita pesantren dan semacamnya. Tiket kedua, kita ngajar santri dan semacamnya. Tiket ketiga, warisan kita jangan uang kita jangan tumpuk terus untuk anak cucu. Saya pernah negur kiai itu. Kita ini kayak orang tidak punya Allah. Kenapa? Kalau para nabi kan berpikirnya dan diabadikan di dalam Al-Quran, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan disembah oleh anak cucu saya? Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Nah, orang bodohlah yang hanya berbicara tentang apa yang akan dimakan oleh anak cucu saya. Maka para kiai, para ustaz, jangan usah ngatur anak sampai nanti kalau saya meninggal ini tanah. Jangan, warisi ilmu kepada mereka. Karena kalau warisan, saya banyak pengalaman itu. Anak-anak yang diwarisin tanah malah tenggelam, bikin panas kita yang di kuburan itu. Tetapi kalau yang diwariskan ilmu, maka kita akan mendapatkan siraman-siraman waladun soleh yatumulahu. Nah, sekali lagi inilah yang akan memotivasi kita. Jadi walaupun gajinya kecil, tapi insya Allah besar di sini. Kalau kemudian hanya berpikir begitu rugi. Kenapa? Karena tiap bulan tidak pernah cukup itu gaji. Saya pastikan tidak pernah cukup itu. Kenapa? Semakin tinggi gaji, semakin tinggi keinginan. Pasti itu. Coba kalau belum punya uang, itu tidak kepikiran pengen nikah lagi itu. Dulu selesai ini 10 tahun yang lalu nggak kepikiran tuh. Kalau sekarang coba kulitin udah mulai tumbuh itu. Jadi makanya cara berpikir kalau saya biasanya saya sebetulnya bukan penceramah, saya itu motivator. Sering memberikan motivasi bagaimana merubah mindset para pendidik, merubah cara pandang menjalani hidup ini agar kemudian tidak rugi. Anda berpikir ngajar untuk gaji, maka yang akan Anda dapatkan hanya gaji. Tidak ada nilai di sisi Allah. Tetapi kalau Anda ngajar murni karena memperjuangkan agama Allah, Anda di sisi Allah dapat posisi pahala, gaji tetap jalan. Pasti itu. Pasti itu. Nah ini yang harus mulai dirubah. Tidak mudah nih Bang. Tidak mudah. Nah mulai sekarang harus dirubah, harus digeser. Nah kalau itu sudah mulai digeser, ini akan berpengaruh ke anak-anak kita. Jadi ngajarnya memang ikhlas. Kan kadang kalau mikirin gaji itu ngajar songkok diletak di sini, gurunya orang di luar. Karena memang tidak ada motivasi ke situ. Sementara kalau ada motivasi ke situ, setiap kata, setiap kalimat kita berpikir ini menjadi pahala. Nah, nanti di tingkatan yang pertama, kedua, nanti kita akan mulai menguji. Saya itu kan mulai menguji kayak begitu. Biasanya ujian kedua adalah bagaimana membuat hati tidak bergerak ketika ngisi antara amplopnya gede dengan kecil, atau yang tidak beramplop itu sama saja. Kalau tidak sama ada masalah. Jadi saya sering uji begitu. Kalau antara yang ngasih amplop besar, ngasih amplop gede, apalagi tidak ada amplopnya, itu berpengaruh ke sini, masalah.
Itu cara kuncinya begitu. Geningan Pak Sudari. Pak Sudari mun beda murid salaman nyium tangan pas tadi saat nyium tangan sakit apa masalah pasti masalah di sini. Hubbul jah sudah mulai tumbuh. Saya ukurnya begitu dulu. Ketika mulai ada getaran, ada masalah ini. Nah, itu gampang kita sendiri yang bisa mengukur sebetulnya. Jadi nanti kalau ada apa dicium bolak-balik seneng apa, pasti aja dia langsung sakit. Hati-hati, hati Anda sedang bermasalah. Ada penyakitnya. Dan itu banyak menimpa kiai juga. Mohon maaf, banyak menimpa kiai. Itu yang kedua. Untuk para guru, termasuk kayak kita ini, cara mengujinya sederhana. Bisa diuji di amplop, termasuk penceramah, itu bisa diuji di amplop. Antara yang 5 juta, seberapakah beda nanti? Kan biasanya montek belajar itu saat sekalian tuh ada semangat. Jangan kebudi, jangan terus itu. Nah, makanya kemudian nah, riyadhah, nah ini salah satu riyadhah di dalam, kan ada apa untuk usul kepada Allah itu banyak cara, termasuk melalui intisyarul ilmi ini. Nah, cara ngujinya seperti itu. Cara ngujinya bagaimana kita ketika disalami murid hati sudah sama saja, melihatnya dengan kasih sayang dan sebagainya. Yang kedua, ketika diamplopin dengan tidak diamplopin sama saja. Karena bukan itu yang kita tuju, tetapi bagaimana kita sudah mentransfer ilmu, memberikan semangat, memberikan motivasi dan lain semacamnya. Ada kulihal, sekali lagi mohon maaf Kak Yadi, artinya kenapa ngalur ngidul, atau kan cek senengnya. Dan benpole cek serius apa ini? Seminar ini kan seminar tak serius. Orang aja tada angkut pemasaran. Ya kan mau seminar tuh aja biasa. Enggak kayak cocok ibu, tapi cek bakal sengaja. Gue lebih nggak mampu. Khusus taposan. Oh, termasuk untuk bawa Madura kita tidak pernah menerima. Kita latihan begitu itu. Ibu Bogor nikah paman. Mun teti mak kai soki saya setengah. Ini beda dolar teti orang Bogor. Mau ngaji karo, mau ngaji pengajian, tapi kota amal. Tapi tim perpan ngaji kota amal di pejodohan karo, sambil ustaz tak boleh. Namun bermalam isi tempat-tempat, kan lumayan, bisa cepat haji. Tapi tahadduts bin nikmah, saya tidak pernah bawa kayak gitu. Saya tidak pernah bawa itu. Pernah saya ibu-ibu urunan itu mau ngasih uang, saya bilang ibu ini apa? Ini mau enggak? Ini zakat ilmu saya. Ibu kalau ingin ngasih saya beli kerupuk saya jualan kerupuk. Nyaman dia. Lagi orang akhirnya mana keropok, beda. Gue udah kan banyak orang ngomongin Ustadz kok hubud dunia. Untuk Ustadz hubud dunia, mak bahal jualan di sana kan Ustadz tidak ada yang jualan, tidak ada bisnis yang lain. Kan hubud dunia. Gue udah ngocak, gue udah beri mereka. Gulan di anak bini putar, tetapi gue udah bisa memisahkan mana kepentingan agama dan mana kepentingan untuk kekayaan. Maka harus jangan campur aduk. Jangan campur aduk, termasuk ceramah. Jangan menjadikan tujuan profesi ceramah itu sebagai untuk kekayaan. Bahaya. Kalau di Bogor itu jadi khotib, itu tanya itu masjid itu berapa amplop, ini berapa gitu. Bahaya. Ini sudah masalah. Jadi persoalan umat hari ini sepenuhnya bukan kesalahan masyarakatnya, tetapi kesalahan para ustadz, para kiai yang cara berpikirnya sudah tidak benar. Cara berpikirnya itu tetap benih bener orang, benih ada uang, tetapi tujuannya apa? Tetapi khutbah gak disini sehari man, tidak bisa kan sekali khutbah 500.000, kadang 1 juta. Anda nikah, tapi lumayan, sebulan kan 4 masjid, belum ngasih majelis taklimnya ke masjid-masjid pakai keropan semacamnya. Soki, belum bereng mate seberapa, bereng mate soki biasa.
Jadi mau di Bogor kayak teman, salah yang mati gasa, mau goreng mati keluarga kan tadi sibuk ngurusin apa masjid kampus cepat dikuburaki, ngurusin itu besar. Kenapa? Karena baru sekapin orang saya sholat, paling ngobang seket. Mun kiai sih seket lebih sibuk, sering ngobang kaki seket. Belum kiai hanya paling ngobang keduratos, kampus sholat hadiah. Salah setari kan, toh pas napa berakad ngaji aki seminggu biasa nak kepeto ore, ketah antara 5 juta sampai 7 juta. Coba, mat 2 bulan sepong umur sengang polo, makin ampun video obat hampir 200 juta. Persiapan aku mati. Coba, makanya aku mau cakap ini, kok mau mati karena kamu tuh tadi masih. Nah, pada akhirnya terakhir gue nyona sapa orang teman-teman beni keng males kamu tuh udah beni keng tak tero ngurusi masyarakat. Gue lambe pernah nangis saya stona saya waktu ngabas aki orang kesabe sampai ngucap de mati udah engkau semua dari suatu saat beni keng tak tero saya stona tetapi cek takdir dengan akan bisa berbi pangiran dirinya tapi kondisi kata bisa dan lebih parah kan itu kan banyak kiai mengesakan tuntutan ekonomi tempat wisata belum lagi kawin kontrak dan semacamnya banyak masalah itu. Nah pada akhirnya nih sarang pada doa mantaran kuda sarang panjenengan istiqomah memperjuangkan agama Allah. Ini sebagai bekal ini muntah alam polong itunya mantren alam polongnya ini swarga almar'u ma'aman ahabba maka minimal ada alakoh hubungan ruhiyah kita saling mencintai sesama keluarga dan semacamnya karena seseorang itu makanya ini bagian dari cara bagaimana kita mencintai Rasulullah. Karena boleh jadi itulah nanti yang menyebabkan kita bersama Rasulullah. Dulu ada orang Badui pernah tanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat itu?" Oleh Nabi ma'abdat talaha, apa yang kamu persiapkan? Jadi ada pertanyaan kadang yang tidak perlu dijawab. Ketika ada yang bertanya, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Oleh Rasul tanya balik, apa yang kamu persiapkan? Dia jawab apa? Hubbullahi wa rasuli. Aku mencintai Allah wa rasul. Saya Rasul sholat, zakat, puasa tidak banyak Rasul. Tetapi aku memiliki cinta kepada Allah wa rasuluh. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman habba. Seseorang itu tergantung apa yang dia cintai. Nah makanya tak usah pakai dalil maulid Nabi. Tak usah bid'ah atau apa. Ini persoalan cinta. Cinta tak usah pakai dalil. Menegur kalian gini, sekarang senggong, seneng lah. Napa mancung ke dalam, seneng mancung ke dalam. Cinta tak bisa jelas akhir kalau banteli, tak pakai dalil masalah cinta. Tetapi dengan cinta inilah kemudian menentukan apakah kita bersama Rasulullah atau tidak nanti. Nah itu. Kalian ngaji seperti ini pentingnya bukan hanya seremonial kayak begini enggak, tetapi tanamkan rasa cinta. Itu kunci saya sekarang. Lambak pada sahabat oleh Rasulullah diutus untuk memimpin perang. Nah biasanya mau memimpin perang nikah teti imam. Nah sahabat nikah pengimami top kalaban kulhu Allah wahad terus. Padahal dianggap mun ngimamin kulhu terus ngalak sida penda itu. Akhirnya kita pareman ka Madinah. Iya nu kaso napa iya lagi ke Rasulullah sahabat Rasul nikah kenapa panglima nikah mun ngimamin pas kulhu terus. Ada Rasulullah coba tanya aki. Arapa moro kakake mun ngimamin mak pas maca kulhu terus. Apa jawabannya? Karena dalam kulhu itu ada sifatul rahman, ada sifat Allah yang maha pengasih. Aku mencintai membaca itu. Disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sampaikan ke hamba ini bahwa Allah mencintainya.
Jadi apa? Jadi sekarang itu Ustazah ini misalnya Ustazah ini mau udah maulidan, setelah ini sudah ngadakan maulid enggak? Belum. Kalau ngadakan nanti keluar ke biwa-biwaan sebarang badak, itu boleh jadi inilah yang menyebabkan kita bersama Rasulullah. Bukan buahnya yang dinilai, tetapi inilah cerminan kita sedang mencintai Rasulullah. Sama dengan orang sedang membaca kulhu itu, bukan kulhunya, masalah kulhu paling pinter yang tahu bosan. Nah, boleh masalah. Tetapi ada apa di hatinya ketika baca itu? Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Pergi pada pertanyaan. Terus. Cokok cara niki lebak siang. Mohon pada pertanyaan kan boleh sampai hari Sabtu atau hari Jumat insyaallah. Silakan tanya ki masjid lebih lah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW serta mendapatkan syafaatnya dan bersama baginda Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.